wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadar Rasul. Hayya 'alas hayya Alhamdulillahilladzi tarkil manahi wa fi'al. Asyhadu an la nabiyuhu wa rasuluhu ad-qulihi wa bihi ar-rasyad. Barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adina lis-salat yaumil mahab. Ma ba'du fa ya ayyuhal hadirun Allah illa wa Allah ta'ala zil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin wal ardu u'iddat
المتقين وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Kaum muslimin, sidang Jumat Allah, saya memanjat syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita masih kesempatan untuk melakukan salat Jumat. Semoga ya kita jadikan sebagai biasa yang menjadikan sebuah bagi dunia. Begitu salawat semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Semoga di akhir kelak nanti kita mendapatkan pertolongannya, yang senantiasa kita diberikan keleluasaan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai seorang Al-Fakir mengingatkan kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir pada siang hari ini, terkhusus kepada diri pribadi khatib, untuk senantiasa meningkatkan kualitas kuantitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua modal inilah menjadikan pribadi yang unggul, pribadi betul-betul ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena dengan modal kekuatan iman yang diidentikan dengan nilai-nilai akidah, juga dengan kekuatan takwa yang diidentikan dengan nilai-nilai syariat, kolaborasi antara keimanan dan ketakwaan kita, kolaborasi antara akidah dan syariat kita, senantiasa akan mewujudkan pribadi yang betul-betul ihsan, yang dirinya merasa ibadah senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak merasa diawasi, dan yang paling utama dia betul-betul Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya. Inilah yang disebut dengan perspektif dan konsep ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat, dengan konsentrasi iman dan takwa akan menjadikan pribadi takul karimah secara juga akan berimbas pada nilai horisontalisasi sosial dengan terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan melalui forum kegiatan sholat Jumat ini kita senantiasa berikan kekuatan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang taat, dan betul-betul menjadikan diri kita sebagai manusia yang ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ini secara pribadi khatib mengajak kepada seluruh jamaah dan diri pribadi sendiri untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang baik ini, untuk betul-betul dalam rangkaian kita, keseharian kita, karena kita dihadapkan akan pada satu bulan yang menjadikan bulan milik kita, yaitu bulan Ramadan. Maka pada bulan yang baik ini dijadikan sebagai bulan untuk menyambut kedatangnya bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita merendahkan diri, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kekeliruan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222, sebagaimana yang khatib penggalan muqaddimah tadi. Allah inna tawwabin dalam konteks ini Allah menyampaikan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertobat, dan Allah menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Oleh karena itu, melalui ayat ini, katakanlah bahwa bulan Sya'ban ini sebagai sarana kita untuk senantiasa
mempercepat diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada banyak anjuran syarat agar manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan bagaimana membuka pintu tobatnya 1x24 jam. Kita mendapati kemurahan dan kasih sayang Allah dengan keterbukaan pintu taubatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'u bin nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Hadis yang diterima dari sahabat Abu Musa sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan tangannya pada malam hari agar pendosa di siang hari dapat bertobat, dan menggeliat tangan pada siang hari agar pendosa malam hari dapat bertobat matahari dari tempat tenggelamnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kepada kita pertobatan, Allah menunggu kita untuk menghadap dan bersimpuh di hadapannya dengan ingat segala dosa yang pernah kita lakukan, sengaja maupun tidak disengaja. Allah tidak peduli seberapa banyak dan besar dosa kita kepadanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam menerima taubat manusia, dalam Nabi SAW menyebut penerimaan Allah atas taubat manusia sebesar apapun dosa manusia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law akhta'tum hatta tablughas samaa'a hatta tubtum lataba alaikum. Kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, andai kalian keliru hingga mencapai langit lalu kalian bertobat, niscaya Allah akan menerima tobat kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita mengutip dari ayat surah Al-Baqarah 222 tadi, Allah senantiasa menyukai orang-orang yang bertobat dan memohon ampunan kepadanya. Allah menyukai orang-orang yang beristighfar dan bersimpuh memohon ampunannya. Sehingga pada ayat lain Allah menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju pengampunan Tuhan kalian, wa jannatin 'arduhas samawati, dan surga yang lebarnya seperti langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Korelasi daripada ayat ini, salah satu indikasi orang yang bertakwa adalah dia yang mau bertobat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melalui momentum pada bulan Sya'ban ini, sebagaimana gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, betapa besar dan maha luasnya ampunan Allah bagi seseorang yang senantiasa bertobat kepada, dan betapa besar ampunan Allah senantiasa yang bisa mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap menyukai orang yang bersihkan diri dan bertobat kepadanya, dan instruksi Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertobat sesegera mungkin dari atas apa dosa yang telah kita lakukan. Bagaimana cara kita bertobat kepada Allah pada momentum bulan Sya'ban ini? Sebagaimana ada dalam hadis marfu, Rasul menggambarkan, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan bagi umatku.
Ini mengindikasikan hadirin sekalian betapa Rasulullah menyukai dan menyenangi akan Sya'ban, sehingga pada keterangan-keterangan ulama memerintahkan Rasul menyukai datangnya bulan Sya'ban ini, maka Rasul senantiasa para ulama sampai kepada kita untuk senantiasa memperbanyak sholawat terhadapnya. Selain daripada kita memperbanyak sholawat sebagai wujud tobat kita kepada Allah dan kita mencintai Rasulullah, perbanyaklah dalam kita demi mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan, sekaligus kita mempersiapkan diri dengan cara mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat tadi dijelaskan bagaimana ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang senantiasa cepat diri untuk bertobat kepada Allah, digelari sebagai orang yang bertakwa, adalah orang yang betul-betul bersih, suci dari segala dosa dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang tersebut? Maka ada perubahan dalam kehidupannya dari hasil bertobatnya. Pertama adalah bagaimana dia bisa menjaga interaksi vertikalisasi terhadap Allah, hubungan baik dengan Allah melalui ibadahnya. Juga yang kedua, horisontalisasi sosial dengan sesama manusia, karena tidak cukup kita ibadah yang baik terhadap Allah ketika kita masih punya kesalahan juga dosa terhadap sesama manusia. Siapakah orang tersebut? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang baik terhadap Allah, ditobatnya oleh Allah dan senantiasa menyucikan diri kepada Allah, sehingga dia digelari sebagai orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang baik terhadap sesama manusia. Seperti apakah orang yang baik terhadap sesama manusia? Alladzina yunfikuna fis sarra, orang-orang yang senantiasa menafkahkan baik hartanya, pemikirannya, kekuatannya, keilmuannya, doanya dalam keadaan susah ataupun senang. Wal kadhiminal ghaid, dan yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga amarahnya, menahan rasa bencinya. Wal 'afina 'anil nas, dan senantiasa memberikan maaf buat orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Hadirin sekalian, sehingga dapatlah kita mengambil hikmah daripada peristiwa bulan Sya'ban ini. Apalagi menurut sebagian ulama, kita akan dipertemukan dengan pertengahan bulan Sya'ban. Sebagian saudara-saudara kita yang memperingati akan peristiwa nisfu Sya'ban, konon merupakan salah satu penyerahan buku amal. Setidaknya kalau kita mempercayai hal tersebut, maka betul-betul amaliyah kita harus dibangun dari mulai sekarang. Apalagi kita untuk mempersiapkan akan datangnya bulan suci Ramadan. Alangkah lebih baiknya baiki amaliyah dengan mari sama-sama sucikan diri kita Allah Subhanahu wa taala, serta intensitas menjaga hubungan baik kita dengan Allah dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana langkah kita dalam memperbaiki diri kita dengan sesama manusia. Ketika kita jadi orang yang rajin ibadah kepada Allah, tetapi masih diri kita punya dengan sesama manusia, akan menghalangi diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu zaman sahabat atau zaman yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pernah mengayatkan ada seorang niat ini akan melaksanakan ibadah sebelum ibadah haji, keuangan atau uang yang besar untuk biaya pelaksanaan ibadah haji. Orang kaya ini berangkat melaksanakan ibadah membawa uang yang sangat banyak, tetapi orang yang kaya ini dihadapkan dengan kebingungan, karena satu sisi dia akan melaksanakan ibadah, di sisi lain dia harus menjaga uangnya agar tidak dicuri dan tidak hilang. Yang pada saat itu berbeda zamannya dengan sekarang, tidak ada bank, tidak ada ATM yang dijadikan sebagai tempat untuk penitipan uang. Tetapi ada seorang ulama besar mengarahkan kepada orang kaya tersebut untuk menitipkan kepada seseorang ahli ibadah, seseorang yang betul-betul amanah terhadap titipan orang lain. Akhirnya orang kaya ini menitipkan uang tersebut kepada orang yang amanah dan ahli ibadah tersebut. Singkat cerita, orang kaya ini melaksanakan ibadah selama 10 hari dalam proses pelaksanaan ibadah haji.
setelah selesai pulang ibadah haji, uang yang telah dititipkannya atau yang telah dititipkan akan diambil kembali kepada orang yang amanah tadi. Namun di luar dugaan, orang yang diberikan titipan uang tersebut ternyata sudah wafat. 2 hari berlalu sudah wafat, dan dia dihadapkan dengan anak dari orang yang dititipkan uang tersebut. Anaknya berkata, mohon maaf Tuan, orang tua saya atau ayah saya sudah meninggal. Beliau tidak mewasiatkan apapun terhadap saya, tetapi orang tua saya hanya mewariskan sebagian hartanya terhadap saya. Jadi saya tidak tahu uang Tuan dititipkan dan ditempatkan di mana, karena beliau tidak sempat berwasiat. Di balik kebingungannya, orang kaya ini akhirnya mendatangi kiai, mendatangi ulama yang telah mengarahkannya. Di luar dugaan, ulama ini memberikan satu solusi yang di luar nalar kita, hadirin sekalian. Kata ulama tersebut, anna fil ardi bi'araini, sesungguhnya di bumi ini ada 2 sumur yang sangat terkenal. Ini diceritakan dalam kitab Syarah Irsyadul Ibad atau Manahijul Imdad. Bi'ru Zamzam wa bi'ru Burhud. Satu adalah sumur Zamzam, yang kedua adalah sumur Burhud. Ini adalah 2 sumur yang sangat terkenal di dunia. Konon katanya di sumur Zamzam adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki atau yang ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan senantiasa melaksanakan ibadah haji. Tetapi berbeda dengan sumur Burhud. Konon katanya adalah tempat berkumpulnya orang-orang, arwah orang-orang yang senantiasa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jika Tuhan ingin mengembalikan uang Tuhan tersebut karena orang ini merupakan ahli ibadah, datangilah sumur Zamzam, senantiasa bersalam, senantiasa berkomunikasi. Insya Allah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut akan menghampirimu dan memberikan informasi di mana uangmu yang telah dititipkan. Subhanallah, hadirin sekalian, begitu beliau pergi ke sumur Zamzam, ternyata tidak ketemu dengan orang yang dititipkan uang tersebut. Seharian dia menunggu kedatangannya tetapi tidak kunjung datang, yang pada akhirnya dengan penuh tergesa-gesa dia mendatangi sumur Burhud. Masya Allah, di luar dugaan, orang yang telah dititip yang konon merupakan ahli ibadah, baik terhadap Allah, tidak pernah ditinggalkan kewajibannya terhadap Allah pun yang sunat, ternyata di Burhud yang konon merupakan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang kaya ini bertanya, di mana uang saya yang telah aku titipkan kepadamu ketika aku akan melaksanakan ibadah haji, sementara anakmu tidak tahu karena kau sudah meninggal. Beliau saking amanahnya berkata, uangmu tersimpan dengan aman di belakang rumahmu, sepanjang 5 meter dan sedalam 5 meter aku kubur uangmu dalam keadaan aman. Sebelum pulang, orang yang kaya ini bertanya, kenapa Tuan berada di wilayah sumur Burhud? Konon Tuan ini merupakan ahli ibadah, konon Tuan ini merupakan orang yang betul-betul amanah. Orang berkata, annali ukhtun faqirah fahajjartuha. Memang aku sebagai orang ahli ibadah tidak pernah tertinggal terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi aku memiliki saudara perempuanku yang fakir miskin, senantiasa kesehariannya dia mereka terhadapku. Pada akhirnya aku mengusir, aku tidak memberi, dan aku mengusir bahkan tidak mengakui sebagai saudara kandungku. Fahajjartuha, maka aku usir dia dalam kehidupanku. Dan dosa ini tidak sempat aku bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa inilah yang menghalangi diriku untuk mendapatkan ridho Allah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dari peristiwa ini hadirin, dapatlah kita petik hikmah yang sangat besar, ibrah, pelajaran yang sangat besar bagi diri kita, bahwa kita harus betul-betul senantiasa memanfaatkan momen kehidupan kita, apalagi di bulan yang sangat mulia, bulan Sya'ban ini. Yang pertama, kita sama-sama bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sucikan diri kepada Allah dalam memuliakan bulan ini dan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Setelah itu kita komitmen perbaiki ibadah kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, hubungan baik kita dengan Allah, serta yang kedua menjaga hubungan baik horizontal sosial dengan terhadap sesama manusia sebagai wujud vertikal terhadap Allah, horizontal terhadap sesama manusia. Jika ini bangun dalam tatanan kehidupan kita, maka kita tergolongkan orang yang
suci dan senantiasa tergolongkan orang yang bertobat, bahkan tidak mustahil kita termasuk orang-orang yang muhsinin, yang senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan umur yang panjang bagi kita, diberikan keluasan untuk bertobat, baik amal terhadap Allah, dan senantiasa Allah membimbing langkah kita untuk senantiasa memperbaiki hubungan baik dengan sesama manusia. Apalagi kita pasca menyelesaikan pemilihan umum yang beberapa hari ke belakang, semoga Allah menjadikan negara kita penuh dengan kondusivitas, terlepas dari perbedaan-perbedaan pilihan yang kita lakukan. Tapi saya yakin Allah memberikan pemimpin yang terbaik bagi kita sekalian, dan jaga keharmonisan kita untuk senantiasa kedamaian di tanah Indonesia yang tercinta ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amaru wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min barri jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an jami'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhul amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa dhilli syirka wal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadhalal muslimin waj'alillahumma baldatana Indonesia wa Palestin aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar. Al 'azima li wa